Ya, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalai kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Ibu selamat kita dan Ibu selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan katakan pula bahwa Yesus bukan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat yang ke 36 dan 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap! Dan Petrus mengatakan dalam kisah Rasul 4 ayat 2, dan keselamatan tidak ada dalam siapa pun selain dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolongan ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Dan Alkitab juga mengatakan Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Karena dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan hak orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan doa dan harapan saya di pagi hari ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita sehingga hidup kita akan tetap menikmati segala hal yang indah, yang baik daripada Tuhan. Dan semangat pagi, semangat Roh Kudus untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan terus memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah di pagi ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya hikmat-Mu senantiasa menyertai kami, orang-orang percaya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan satu ayat bagi kita dalam Amsal 1 ayat ke-7 dalam bahasa Inggris. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang-orang bodoh menghina hikmat dan disiplin. Kalau dalam bahasa Indonesia, menghina hikmat dan didikan. Nah, tema kita adalah langkah-langkah untuk menerima hikmat Allah. Hikmat Allah itu bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar kecerdasan, bukan hanya sekedar kepandaian, tetapi dia adalah rangkaian dari semua hal yang membuat kita lebih melakukan banyak hal. Dalam arti hikmat adalah artinya jauh melebihi pengetahuan yang banyak. Itu adalah dasar perilaku yang memberikan pengaruh dalam setiap aspek kehidupan. Jadi hikmat yang kita miliki di dalam Tuhan akan memberikan pengaruh kepada orang-orang karena perilaku yang betul-betul kita hidupi di dalam takut akan Tuhan itu. Dia memberikan dampak yang luas bagi setiap orang. Puji nama Tuhan, dan saya akan memberikan beberapa poin bagi kita. Yang pertama, dikatakan langkah pertama untuk menerima hikmat Allah adalah takut akan Tuhan. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Takut akan Tuhan itu adalah mulanya pengetahuan. Dari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk menerima hikmat itu harus kita memiliki takut akan Tuhan. Kita tahu bagaimana di Salomo yang menulis kitab ini, bahwa dia memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, jauh daripada orang-orang di masa dia hidup, dan dialah orang yang paling berhikmat pada waktu itu. Jadi hikmat yang diberikan Tuhan dalam mengatasi persoalan, dalam memimpin kerajaan, dalam mengatur tata negara dan lain sebagainya, begitu dikagumi oleh banyak orang, dan termasuk Ratu Sheba dari Selatan. Jadi hikmat itu akan memberikan pengaruh yang luas
kepada banyak orang, bukan hanya di tempat di mana kita ada, tetapi jauh ke tempat orang-orang yang tidak mengenal hikmat Allah itu. Yang kedua, honor and respect God. Jadi kita harus menghormati dan saya bilang mematuhi Tuhan. Jadi menghormati dan sekaligus mematuhi Tuhan itu tidak kalah pentingnya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya mematuhi Tuhan, itu adalah kewajiban kita, adalah kewajiban setiap orang-orang yang percaya, yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya apa? Mereka mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dalam Tuhan. Jadi kita memperoleh hikmat bukan untuk kita menjadi sombong, tetapi semakin kita menghormati Tuhan dalam segala perilaku kita, dalam segala tindak tanduk kita. Yang ketiga kata firman Allah adalah berdoa. Jadi langkah yang ketiga itu adalah berdoa. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, dalam Yakobus dikatakan, saya bacakan satu ayat dari Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang berkekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan pada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Itu ayat itu. Nanti bisa dibaca ayat 6. Nah, jadi orang yang tidak memiliki hikmat, dia harus berdoa, meminta supaya hikmat itu diberikan kepadanya, karena itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dan itu kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dampak itu akan dirasakan oleh orang-orang sehingga selalu meminta pendapat, bukan pendapat pribadi, tapi berdasarkan hikmat Allah dan kehendak Allah dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hikmat yang Tuhan berikan tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah. Jadi kalau ada orang berhikmat tapi nasihatnya bertentangan dengan firman Allah, itu bukan hikmat Tuhan, tapi hikmat dunia, hikmat setan, dan itu tidak perlu kita miliki dalam hidup kita. Yang kita perlu miliki adalah hikmat Tuhan. Dan yang terakhir adalah dari pembacaan kita ayat 6, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang gelombang ambingkan dan kemari hidup. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidup. Jadi orang yang meminta itu harus meminta hikmat, itu harus memiliki iman, tidak bisa tidak. Bagaimana kita mau memiliki hikmat Tuhan sementara kita tidak beriman? Dan itulah sebabnya kita tahu bagaimana awal-awal pemerintahan Salomo begitu luar biasa. Sekalipun dia masih muda, tetapi dia sangat punya permohonan kepada Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, tidak minta kekuasaan, tidak meminta raja-raja untuk terus tunduk kepadanya, tetapi dia meminta hikmat untuk mengambil keputusan. Dan Tuhan memberikan. Dan ujian yang paling pertama kali terjadi adalah ketika dua orang pelacur itu, yang satu anaknya mati sendiri dan yang satu lagi anaknya, tapi yang mengaku anak yang hidup adalah anaknya ibu yang anaknya sudah mati yang hidupnya, tetapi itu menjadi perkara bagi mereka dan perkelahian karena mereka pasti saling mengenal anak mereka masing-masing, dan itu sampai kepada raja dan dibawa kepada raja dan mereka terus bertengkar di sana, dan pada akhirnya raja mengatakan dengan hikmat Allah, mengatakan potong anak itu menjadi belah menjadi dua, dan yang punya anak mengatakan jangan, supaya dia masih bisa melihat anaknya sekalipun dia tidak memeliharanya. Tapi anak yang memang sudah anaknya meninggal, ya itu bagus Tuhan raja, karena tidak untukmu, dia juga tidak untuk saya. Dan raja mengatakan berikan anak itu kepada orang yang menyayangi, yang membiarkan anak itu hidup, dan dia adalah ibu yang sebenarnya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi hikmat Allah itu perlu kita dalam hidup.
dan perlu kita meminta kepada Allah dengan iman, dan sehingga setiap kita orang-orang percaya memiliki hikmat Allah. Hikmat Allah itu tidak akan bertentangan dengan firman Allah. Jadi kalau kita orang-orang yang berhikmat, selalulah ukur dengan firman Allah. Karena firman itulah yang menjadi dan kita berhikmat. Dan firman itu yang akan menolong kita dalam menyelesaikan segala kasus-kasus atau keputusan atau apapun yang akan kita lakukan. Dengan hikmat Allah, kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dan indah. Karena Tuhan menyertai orang-orang berhikmat. Sama seperti dia menyertai Salomo, dan dia juga akan menyertai kita yang meminta kekurangan hikmat. Kalau kita mengikuti langkah-langkah 4 langkah tersebut, kita akan menikmati apa yang kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terima kasih Tuhan. Biarlah kami menikmati sesuatu yang indah daripada Tuhan. Dengan kami memiliki hikmat, kami akan terhindar dari berbagai hal-hal kekerasan dan ketidakadilan, ketidakbenaran dan lain sebagainya. Dengan hikmat itu kami akan memberikan pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kami, di mana kami ada. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima. Dan kalau engkau sudah sakit apapun sakit penyakit, mengarahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, segala sakit penyakit yang mereka miliki, percaya saja Tuhan mampu menyembuhkan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit mereka keluar, dan oleh biru Yesus kita sembuh, oleh kuasanya, oleh firman kita sembuh. Engkau katakan saja sepatah kata, mereka sembuh, maka engkau tidak mengenal jarak luar maupun. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang memiliki persoalan masalah kesulitan dalam hidup mereka, biarlah Engkau yang berkata, aku yang menolong mereka dalam kesukaran. Dan kami percaya itu pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Kalau engkau orangnya yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya tangan-tangan yang diarahkan kepada mereka. Kami semua percaya kepada kebenaran firman dan engkau menolong setiap kami dalam nama Yesus dengan setiap persoalan kami, dan kami muliakan pertolonganmu yang begitu luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini dan kita yang biasa juga terang. Yesus memberkati dan mantap, mantap, mantap.